Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Ilham Bernanda Putra dari kelas B NIM 2018-53116, Prodi Sistem Informasi, Universitas Muria Kudus. Untuk dari mata kuliah Audit Sistem Informasi ini, saya akan mempresentasikan tentang implementasi COBIT. Langsung saja, COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Review COBIT adalah COBIT dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COBIT merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Selanjutnya, COBIT memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengembalian keputusan di level top dalam organisasi. Siapakah pengguna COBIT itu? COBIT digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Selanjutnya, COBIT sebuah kerangka. Kontrol TI visi COBIT yaitu sebagai model untuk penguasaan IT. Lalu misi dari COBIT melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Selanjutnya, COBIT Framework. Ada IT Resource, lalu IT Process, lalu Business Requirement. Ada IT Resource, ada data, information system, teknologi, facility, dan human resource. IT Process, ada plan and organize atau perencanaan. Yang kedua, acquire and implement atau pengadaan dan implementasi. Ada deliver and support atau pengantaran dan dukungan. Lalu business requirement. Ada effectiveness atau efektivitas, ada efisiensi atau efisien, lalu confidentiality atau rahasia, lalu integrity atau integritas, lalu availability atau ketersediaan, lalu compliance atau pemenuhan. Selanjutnya, COBIT Framework. Tersedianya sumber daya IT dari IT Research, lalu IT Process, Business Requirements, bisnis apa yang stakeholder diharapkan dari IT yaitu dari Business Requirement. Lalu bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan yaitu dari IT Process. COBIT terdiri dari 4 domain, yaitu yang pertama Planning and Organization, lalu Acquisition and Implementation, lalu Delivery and Support, lalu Monitoring Evaluation. Selanjutnya, COBIT Framework IT Process. Plan and Organize atau perencanaan dan pengorganisasian. Topik, strategi, dan taktik merencanakan visi, organisasi, dan infrastruktur.
Pertanyaan, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya, atau apakah semua orang di dalam sudah memahami sasaran IT, atau apakah resiko IT sudah dipahami dan diatur, atau yang terakhir, apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu acquire and applyment atau pengadaan dan implementasi. Topiknya IT solution, lalu perubahan dan pemeliharaan. Pernyataan, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Lalu apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Lalu apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Lalu yang terakhir, apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan? Selanjutnya, deliver and support, layanan dan dukungan. Layanan pengantaran dan dukungan proses penyusunan pengolahan sistem aplikasi. Pertanyaan, apakah layanan IT ini yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis, atau apakah biaya IT dapat dioptimalkan, ataukah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman, atau apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya. Lalu monitor and evaluate, kontrol atau evaluasi. Penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, lalu pengukuran pekerjaan. Lalu dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Atau apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Selanjutnya, tujuan dari kerangka kerja frame atau framework COBIT. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi atau aset safeguarding. Yang kedua, efektivitas sistem. Yang ketiga, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Lalu yang kelima, menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Yang keenam, meningkatkan keandalan atau reliability. Lalu yang ketujuh, menjaga integritas data atau data integrity. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-8, menanti seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas, atau compliance. Selanjutnya, standar poin pertanyaan dalam framework COBIT. Point planning dan organization atau PO. Yang pertama, kode PO 1, menetapkan rencana strategis teknologi informasi atau define a strategic IT plan. Lalu PO2, menetapkan arsitektur informasi atau define the information architecture. Lalu PO3, menetapkan arah teknologi atau determine technological direction. Lalu yang keempat, PO4, menetapkan organisasi TI dan hubungannya atau define the IT organization and relationship. Lalu PO5, mengatur investasi TI atau manage the IT investment. Lalu mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen atau communicate management aim and direction. Lalu PO7, mengelola sumber daya manusia atau manage human resource. Lalu PO8, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan eksternal, ensure compliance with external requirement. Lalu yang ke-9, PO9, menilai resiko atau assess risk.
Lalu PO10 mengatur proyek, manage atau manage proyek. Lalu PO11 mengatur kualitas atau manage quality. Selanjutnya acquisition and implementasi atau AI. EI. EI1 identifikasi solusi-solusi otomatis atau identify automate solution. Lalu yang kedua memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi atau acquire and maintain application software. Lalu yang ketiga memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi atau acquire and maintain teknologi infrastruktur. Lalu yang keempat mengembangkan dan memelihara prosedur atau develop and maintain prosedur. Lalu yang kelima instalasi dan pengakuan sistem atau install and accredit system. Lalu yang keenam AI6 mengatur perubahan, manage change. Lalu deliver and support atau DS. Yang pertama menetapkan dan mengatur tingkat pelayanan atau define and manage service level. Lalu yang kedua mengelola layanan pihak ketiga atau manage third party service. Yang ketiga mengelola kapasitas dan kinerja atau manage performance and capacity. Lalu yang keempat menjamin layanan berkelanjutan atau ensure continuous service. Lalu yang kelima menjamin keamanan sistem, ensure system security. Lalu yang keenam mengidentifikasikan dan mengalokasikan biaya atau identify and allocate cost. Lalu yang ketujuh mendidik dan melatih user atau educate and train users. Yang ke-8 membantu dan memberikan masukan kepada pelanggan atau assist and advise customer. Lalu yang ke-9 mengelola konfigurasi atau manage the configuration. Yang ke-10 mengelola kegiatan dan permasalahan, manage atau manage problem and incidents. Yang ke-11 mengelola data atau manage data. Lalu yang ke-12 mengelola fasilitas atau manage facilities. Lalu yang ke-13 mengelola operasi atau manage operation. Selanjutnya monitoring and evaluation atau MI. MI1 mengawasi proses atau monitor the process. Yang kedua menilai kecukupan pengendalian internal atau assess internal control adequacy. Lalu yang ketiga memperoleh jaminan independen atau obtain independent assurance. Lalu yang keempat menyediakan audit independent atau provide for independent audit. Selanjutnya contoh poin standar COBIT. 1 terkait poin PO1 yaitu menetapkan rencana strategis teknologi informasi atau define a strategic IT plan. Dari poin ini menjadi beberapa sub pertanyaan sebagai berikut. Apakah instansi memiliki dokumen rencana strategis di bidang penerapan TI atau apakah instansi telah membuat dokumen rencana strategis di bidang TI untuk jangka panjang atau apakah dokumen rencana strategis di bidang TI telah disosialisasikan dengan seluruh sivitas instansi. Skala penilaian model kematangan atau maturity model penerapan teknologi informasi. Model kematangan atau maturity model. Model kematangan atau maturity model digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking and self-assessment oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien.
Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi perusahaan atau organisasi, sehingga dapat mengevaluasi sendiri. Menggunakan skala mulai dari level 0 atau non-existent sampai level 5 atau optimize. Selanjutnya ini adalah model kematangan atau maturity level. Ada non-existent sampai level 1 inisial, repeatable level 2, define level 3, manage level 4, lalu optimize level 5. Arti dari level mulai dari 0, non-existent, proses manajemen tidak ada. Yang level 1 initial, proses bersifat ad hoc dan tidak terorganisir. Yang level 2 repeatable, proses mengikuti pola yang teratur. Level 3 define, proses didokumentasikan dan dikomunikasikan. Level 4 manage, proses dimonitor dan diukur. Lalu optimize, proses otomatis dan mengikuti standar. Tingkat model kematangan sistem informasi. Mulai dari level 0 sampai level 5. Mulai dari level 0 sampai level 5. Selanjutnya tabel model kematangan. Level 0. Kriterianya kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun yang dapat dikenali. Perusahaan bahkan tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi. Lalu terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi. Tetapi tidak terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlakukan secara individu atau per kasus. Secara umum pendekatan pada pengelolaan proses tidak terorganisasi. Lalu repeatable but institutive. Kriterianya proses dikembangkan ke dalam tahapan prosedur serupa dan diikuti oleh unit berbeda untuk pekerjaan yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal atau komunikasi prosedur standar dan tanggung jawab diserahkan kepada individu masing-masing. Lalu terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan individu sehingga kemungkinan terjadi error yang sangat besar. Lalu define, prosedur distandarisasi dan didokumentasikan, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan dan prosedur tersebut harus diikuti. Namun terjadi penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi. Prosedur tidak lengkap namun sudah memformalkan praktek yang berjalan. Lalu maturity model yang selanjutnya manage and measurable. Level keempat, manajemen mengawasi dan mengukur kepatutan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses berjalan dengan ada peningkatan yang konstan. Otomatisasi dan perangkat digunakan dalam batasan tertentu. Lalu yang terakhir level 5, optimize. Atau kriterianya proses telah dipilih dalam tingkat praktek yang baik berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan dan permodelan kedewasaan dengan perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan sebagai cara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja. Penyediaan alat untuk peningkatan kualitas dan efektivitas serta membuat perusahaan cepat beradaptasi. Contoh kasus. Contoh kasus untuk dapat mengimplementasikan program IT governance atau tata kelola IT dengan sukses sangat penting untuk mengerti keperluan dari pihak manajemen. Sehingga IT governance dapat mendukung kebutuhan dari lini manajemen. Contoh, auditor melakukan audit untuk poin DS5 atau DS5 yaitu menjamin keamanan sistem.
Selanjutnya, tujuan dari auditor adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kebutuhan manajemen yang mempengaruhi penerapan dari DS5 atau jaminan keamanan sistem di UMK? Yang kedua, apakah pihak eksekutif dan pemimpin UMK menyetujui setiap tentang DS5? Apakah pihak fakultas dan staf UMK patuh pada prosedur DS5? Atau apa saja keperluan dari staf fungsi pimpinan unit di UMK? Atau bagaimana keperluan-keperluan mempengaruhi dalam penerapan DS5 di UMK? Selanjutnya, metode. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penyelidik menggunakan COVID untuk mengevaluasi UMK pada manajemen keamanan sistemnya menggunakan Key Goal Indicators atau KGIS dan Key Performance Indicator atau KPIS untuk mengevaluasi resiko. Key Goal Indicator sama dengan nilai target dari pelaksanaan, Key Performance Indicator sama dengan dari pelaksanaan realnya. KGIS kurangi KPIS sama dengan selisih adalah resiko atau ketidaktercapaian. Lalu menggunakan COVID Maturity Model untuk mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan dari peraturan, prosedur, dan kontrol DS5. Auditor merekam atau mencatat semua hasil wawancara. Lalu editor mengevaluasi rekaman, hasil wawancara, dan temuan pada buku kerja untuk setiap pertanyaan. Lalu auditor melihat apakah ada perbedaan antara rencana awal DS5 dibandingkan dengan rencana penerapan final. Setelah selesai, auditor memberikan penjelasan untuk setiap item dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, summary. Auditor telah melakukan audit di UMK. Terakit aspek manajemen dari penerapan program IT governance. Lalu IT mencoba melakukan audit untuk poin DS5. Lalu komitmen pihak eksekutif dan pimpinan UMK sangat bagus dan patuh terhadap prosedur yang dibuat untuk mendukung poin DS5. Dan dicatat dan dikomentasikan dengan baik. Akhirnya DS5 memiliki nilai maturity sebesar 3, yaitu ditetapkan define. Proses dikomunikasikan dan didokumentasikan. Setelah itu, jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan saat menerangkan. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.